Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membuat sebuah program ladder PLC menggunakan CX Programmer. Program yang saya akan buat yaitu sistem tank atau tandon air otomatis. Maksudnya di sini saya akan membuat eh, sebuah program yang mana program tersebut akan mengisi tandon otomatis ketika tandon kosong akan terisi akan eh, air akan mengisi ya tandon akan terisi air, dan ketika full air akan berhenti mengisi. Baik, di sini kita kita new file saja, lalu kita pilih PLC, device PLC yang akan dipakai. Oke. Oke. Eh, Sistem tandon air otomatis di sini selain ada tandon juga ada pompa air sebagai pengisi eh, air ke tandonnya. Lalu selain pompa air terdapat juga dua limit switch yang akan dipasang di bagian dalam tank atau tandon di bagian bawah dan atas. Oke. Pertama-tama langsung saja. Oh iya, untuk sistem kerjanya sendiri begini. Ketika tombol on ditekan, maka pompa akan menyala dan tandon terisi air. Dan apabila air menyentuh limit switch bagian atas, maka pompa air akan berhenti. Dan apabila air digunakan sampai air berkurang, sampai air berada di bawah atau berkurang sampai berada di bawahnya limit switch bagian bawah, maka pompa akan kembali hidup. Oke, kita langsung saja buat. Pertama kita buat kontak input, eh, tombol on. Oke, lalu kita buat kontak lagi. Ini kontak NC untuk tombol off. Tombol off di sini nantinya akan berfungsi sebagai apa ya? Untuk mematikan programnya. Ah, oke. Selanjutnya kita eh, buat apa? Kita menggunakan coil outputan. Outputan di sini kita akan gunakan sebagai lampu indikator. Lampu indikator di sini berguna untuk sebagai penanda bahwasanya program ini program tandon air otomatis ini sedang berjalan. Oke, kita kasih nama lampu indikator on. Oke, selanjutnya kita akan kunci
lampu indikatornya. Oke, selanjutnya kita buat kontak dari lampu indikator tadi, kontak NO. Lalu kita buat koil outputan. Sini koil outputannya kita gunakan untuk pompa air yang akan mengisi tank atau tandonnya nanti. Oke, begini aja. Intinya kita buat lagi kontak dari lampu indikator dan kontak inputan kontak inputan ini akan kontak inputan ini akan berfungsi sebagai indikator sebagai limit switch bagian bawah. Oke, lalu kita buat koilnya dari penyimpanan internal PLC. Kita kasih nama on bawah saja karena ini on bawah ini akan hidup apabila limit switch bagian bawah mendeteksi air yang ada di dalam tandon. Oke, selanjutnya kita buat kontak. Selanjutnya kita sama sih seperti rung yang dua. Ini tapi ini kita ganti untuk limit switch atasnya. Oke, kalau kita kasih juga namanya on atas. Oke, tadi sistem kerjanya apabila lampu on ini menyala, maka pompa akan menyala, dan ketika pompa menyala maka tandon akan terisi. Ketika air dalam tandon sudah mencapai atau berada di limit switch bagian atas, maka pompa akan mati. Jadi sini kita kasih kontak NC-nya on atas. Sebagai on atas ini kan sebagai koilnya limit switch yang dipasang bagian atas tandon 10.1. Oke, lalu tadi kan ketika pompa mati apabila air sudah mencapai limit switch bagian atas, dan pompa akan kembali hidup ketika ketika air berada di bawah limit switch bagian bawah. Jadi
sini kita memerlukan satu rung lagi. Oke. Kita kasih kontaknya lampu indikator dulu. Halo. Tadi kan pompa akan menyala ketika air berada di bawah limit switch bagian bawah ini ya, atau ketika limit switch tidak mendeteksi adanya air. Jadi di sini koilnya limit switch bagian bawah, kita membuat kontak NC untuk limit switch bagian bawahnya. Lalu kita buat koilnya dari penyimpanan internal, terserah mau dikasih nama apa, tapi di sini saya akan kasih namanya on bawah 2 gini aja. Nah, oke. Jadi pompa akan kembali menyala ketika air akan berada di bawah limit switch. Di sini kita kasih kontaknya on bawah 2. Oke, gini. Lalu pompanya kita kunci. Kita sambungkan ke sini. Nah, oh ya, untuk on bawah sini juga kita kunci, tapi bukan dikunci sih, kita akan kasih kontak inputan tombol on, kontaknya tombol on. Oke, kita sambungkan ke sini. Mungkin begini programnya. Coba kita langsung simulasikan aja. Kita play programnya. Oke. Seperti yang tadi, program akan menyala apabila tombol on ditekan, dan apabila tombol on ditekan, pompa langsung menyala. Dan ketika pompa menyala, berarti tandon akan terisi air. Nanti air dalam tandon akan melewati limit switch bagian bawah dan limit switch bagian atas. Seperti yang saya katakan tadi, ketika air sudah berada di limit switch bagian atas, maka pompa akan mati. Dan apabila limit switch apabila air sudah berada di bawah limit switch bagian bawah, berarti limit switch bagian bawah sudah tidak mendeteksi air, maka pompa air akan kembali menyala. Dan siklus ini akan terus begitu. Limit switch bagian bawah akan mendeteksi air, limit switch bagian atas akan mendeteksi air, pompa akan mati, air akan digunakan berkurang sampai melewati limit switch bagian atas dan limit switch bagian bawah, dan pompa kembali akan
kembali akan menyala. Oke, di sini ada sedikit kurangan, ada kelupaan. Kita harus tambahin satu kontak lampu indikator on lagi, bagian penguncian pompa. Oke, oke, kembali simulasikan. Tombol on ditekan maka pompa menyala dan tandon akan terisi. Lalu tombol off di sini akan berfungsi sebagai apa ya? Di sini akan menghentikan atau mematikan sistem sebagai akan mematikan atau menghentikan program ini. Apabila tombol off ditekan, maka pompa akan mati atau programnya akan mati. Program akan kembali menyala, akan kembali bekerja ketika tombol on ditekan kembali. Oke, mungkin seperti itu program dari tank atau tandon air otomatis. Apabila ada kurang atau lebihnya dalam pembuatan video ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.